Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Di kelas 5 kali ini saya mengajar fikih dan Al-Quran hadis. Untuk perkenalan, insya Allah semua pasti sudah kenal kan? Baik, langsung saja ya kita mulai pelajaran hari ini. Pembahasan seputar masalah haid, nifas, dan istihadah. Sekarang kita mulai membahas tentang pengertian haid. Apa sih haid itu? Haid adalah menurut bahasa artinya mengalir, dan menurut istilah yaitu darah yang keluar dari rahim wanita yang telah sampai umur atau balik. Kenapa haid itu terjadi? Haid itu umumnya akan keluar sebulan sekali pada perempuan yang sudah balik dengan masa rata-rata 6-7 hari. Kemudian minimalnya berapa? Darah haidnya itu keluar minimal 1 hari, 1 malam atau 24 jam dan maksimalnya 15 hari. Bagaimana kalau perempuan itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari? Nah, ini ada 2 kemungkinan ya, bisa darah nifas atau darah istihadah. Kemudian ciri dan tanda-tanda darah haid. Bagaimana sih ciri-cirinya dan tanda-tandanya? Yang pertama, darah kotor yang harus dikeluarkan. Yang kedua, keluar dari rahim perempuan yang sehat. Ketiga, bersiklus bulanan. 4, bukan dari penyakit. 5, bukan darah yang keluar setelah melahirkan atau nifas. Larangan-larangan selama haid, apa aja sih larangannya? Yang pertama, sholat wajib atau sunnah. Sholat wajib maupun sholat sunnah kita tidak boleh ya melaksanakan ketika kita lagi haid. Dari sholat wajib itu seperti sholat 5 waktu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu yang seperti biasanya. Kalau dari sholat sunnah itu seperti sholat duha atau sholat tahajud, kita tidak boleh melakukannya ya. Yang kedua, puasa wajib maupun sunnah. Kalau puasa wajib itu seperti bulan Ramadan, kalau sunnah seperti puasa Senin Kamis atau lainnya. Tawaf atau mengelilingi Ka'bah 7 kali. Iktikaf, berdiam di masjid. Dan yang kelima, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran kita tidak boleh memegang ataupun membawanya. Pokoknya kita tidak boleh membaca Al-Quran karena memang Al-Quran adalah kitab suci kita. Yang selanjutnya adalah cara bersuci dari haid. Bagaimana? Yang pertama, niat. Kita harus punya niat dulu sebelum kita bersuci. Bagaimana niatnya? Niatnya bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi fardhalillahi ta'ala. Yang artinya aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar karena haid fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kemudian mandi dengan membasuh seluruh anggota badan dan rambut. Mulai dari atas sampai bawah semuanya harus kebasuh. Ketika kita mandi besar. Ketiga, membersihkan bagian tubuh dari bekas darah dengan wewangian. Sunnahnya adalah membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, membasuh atau menggosok badan dengan tangan sampai 3 kali. Mendahulukan anggota badan sebelah kanan dulu ya, lalu kiri. 5. Mualat. Apa itu mualat? Mualat yaitu sambung menyambung dalam membasuh anggota badan. Jadi kita harus berurutan ya, dari kepala, tangan, dan lain sebagainya. Lalu kaki. Nah, selanjutnya pengertian nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita setelah seorang wanita melahirkan. Batas waktu nifas itu berapa sih? Tidak ada batas minimal masa nifas. Jika kurang dari 40 hari darah tersebut berhenti, maka seorang wanita wajib mandi dan bersuci. Kemudian melakukan sholat dan dihalalkan atasnya apa-apa yang dilakukan bagi wanita yang bersuci. Yang terakhir, pengertian istihadah. Istihadah adalah darah yang keluar di luar kebiasaan, yaitu tidak masa haid dan bukan pula melahirkan.
Dan umumnya darah ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut sebagai darah penyakit. Nah, sudah cukup sampai di sini penjelasan untuk hari ini ya. Minggu depan disambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.